9 juta untuk TV Xiaomi. Yakin? Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza, dan ini dia sebuah TV yang baru aja diluncurkan sama Xiaomi di Indonesia. Xiaomi P1e. Waktu pertama kali dikasih tahu barangnya, terus harganya, hal yang pertama langsung kepikiran sama saya adalah, nggak salah nih, berani banget Xiaomi pasang angka 9 juta untuk sebuah TV. Pertimbangannya sederhana sih, karena sebelumnya handphone Xiaomi yang flagship harganya 9 sampai 10 juta, itu masih banyak banget saya lihat komen, wah harga segitu nggak Xiaomi banget. Itu untuk sebuah handphone loh, yang bisa dibilang gadget atau elektronik esensial. Nah ini TV 9 juta Xiaomi. Oke, kalau dari yang saya lihat dari TV ini setelah nyobain selama semingguan, ada 2 poin yang bikin harga 9 juta tadi kelihatan cukup murah untuk perangkat ini. Yang pertama adalah ukurannya. Ini adalah TV yang gede ya, besar dan lebih diperuntukkan buat ditaruh di ruang keluarga, ruang TV atau sejenisnya lah ya. Nah, dengan harga yang tidak sampai 10 juta, 65 inci di sini tentu menjadi value yang menarik banget. Karena kalau kita lihat nama-nama mainstream yang besar kayak Sony, LG, Samsung, ukuran 65 dengan resolusi 4K HDR Dolby Vision itu harganya akan lebih mahal. Untuk referensi aja, di sini saya ada TV yang sehari-hari saya pakai dari Samsung ukuran 65 inci, tapi harganya itu beda jauh sama TV Xiaomi yang lagi di-review. Itu tadi poin soal ukuran. Nah, satu lagi yang penting juga dari TV ini adalah operating systemnya, karena dia sudah menggunakan Android TV. Ini adalah poin yang menurut saya bagus banget ya, karena untuk zaman sekarang aplikasi yang banyak sebuah TV itu adalah hal yang penting banget, apalagi untuk konteks streaming. Satu aplikasi yang sering banget ditanyain itu adalah Disney Plus. Nah, Disney Plus secara default itu nggak ada loh di beberapa TV. Karena contohnya deh, Samsung yang gampang, itu tidak tersedia di store. Kita nggak bisa download secara default ya. Jadi kalau misalnya kita baru keluar kotak, setting itu nggak bakal nemu Disney Plus di store nih. Bisa sih diakalin dengan ganti region ke India, tapi untuk banyak orang, apalagi yang hanya ingin menikmati tontonan, langkah kayak gini tuh cukup repot dan butuh usaha. Oh ya, selain Android TV, sama seperti TV Xiaomi lainnya yang pernah saya coba juga, di sini ada home screen alternatif bernama Patch Wall. Lebih berwarna dan di sini tuh isinya rekomendasi film dari banyak aplikasi streaming kayak Catch Play, Video, ya Netflix, Disney Plus juga ada. Jadi mau pakai Patch Wall bisa, mau pakai home screen Android TV juga bisa. Sampai sini itu tadi adalah 2 kelebihan yang menurut saya menjadi nilai lebih dari TV ini. Tapi apakah dengan itu semua dia jadi otomatis lebih oke nih dari TV 65 inci yang lebih mahal? Saya bisa bilang enggak. Pertama dari segi visualnya dulu. Apa yang ditampilkan sama TV Xiaomi ini kalau menurut saya enggak jelek. Enak dipakai nonton dengan warna yang baik, kontrasnya juga oke. Saya cukup yakin mayoritas user yang pakai bakal puas sama TV ini. Selain itu, di sini juga ada fitur MEMC yang bisa diaktifin dan akan ngasih visual lebih smooth. Ini tuh cocoknya buat dipakai misalnya kayak kita nonton olahraga atau balapan, tapi sebenarnya juga bisa diaplikasikan pada saat nonton film kayak gini. Akan tetapi, meskipun secara visual sebenarnya udah bagus, untuk dapetin itu semua, kita sebagai user butuh beberapa step tuning atau otak-atik settingnya. Kalau buat streaming oke lah, dia mungkin nggak terlalu banyak. Cuma yang menurut saya paling kelihatan itu pas kita ngegame. Saya coba di sini colokin TV-nya dengan PS5 dan akan ada kondisi di sini namanya presetnya HDR-nya nyala ya. Saturasi warnanya jadi kelihatan kurang banget pada settingan default yaitu di angka 50. Jadi untuk kita dapetin warna dan kontras terbaik, sekali lagi user harus setting sendiri supaya kita dapet yang lebih optimal. Untuk sebagian orang ya mungkin oke-oke aja lah ya kita setting-setting dikit untuk nyesuaiin preferensi. Tapi balik lagi, buat sebagian orang mungkin langkah tambahan seperti ini akan jadi sesuatu yang repotin. Oh ya, masih soal ngegame nih ya. Dan untuk konteks konsol dan HDR tadi, ini juga kita mesti aktifin manual karena setelan awal untuk port HDMI-nya itu adalah HDMI 1.4. Nah, untuk maksimalinnya kita harus ganti jadi HDMI 2.1 yang mana ini prosesnya lumayan tricky karena dia opsinya tuh nggak tersedia di menu setting biasa. Jadi pas posisi PS udah aktif kayak sekarang, saya mencet tombol set yang ada di remote, nanti bakal muncul nih kotak-kotak begini dan selanjutnya kita pilih HDMI option dan ganti ke 2.1.
Kalau diganti, baru deh ini HDR-nya bisa dipakai, 120 Hz juga nyala, tapi sayangnya TV ini ternyata belum support VRR alias Variable Refresh Rate. Itu aja sih, dan sisanya udah oke, nggak masalah. Setelah soal gambar, hal lain lagi yang menurut saya perlu diperhatikan dari TV ini adalah audionya. TV ini oke lah, emang dia ada tulisannya Dolby Audio, tapi itu bukan Dolby 5.1. Kalau dari percobaan, di sini saya dengernya ya, suara itu nggak terlalu kenceng kalau TV-nya kita letakkan di ruangan terbuka seperti ruang keluarga yang saya sekarang ini. Jadi, pas nonton, itu volumenya harus dipasang entah 18-20 ke atas supaya audionya lebih jelas, khususnya untuk bagian dialog. Persoalannya, kalau udah kayak gini adalah, misalnya kita lagi nonton kayak film action yang banyak ledakannya, dialognya kenceng, tapi pas ledakan itu kenceng banget jadinya. Jadi itu dia, peletakan sama kondisi ruangan itu sangat berpengaruh. Satu lagi yang saya rasain nih dari TV ini setelah pakai, dan ini sebenarnya paling semestinya nggak terjadi sih, yaitu adalah TV-nya suka lemot. Ini tuh sering banget berasanya kalau misalnya saya lagi nonton terus saya pengen balik ke menu utama buat pilih film atau ya bener-bener balik ke home screen ada Google atau patchwall, itu sering kayak lambat dan kayak kurang responsif gitu remote-nya. Selain itu, kalau misalnya saya lagi nonton terus saya buka setting, misalnya pengen nyeting warna deh ya, itu bagusnya di pause dulu karena kalau enggak videonya akan jadi ngadet-ngadet kayak buffering, padahal sebenarnya itu nggak buffering. Saya yakin banget nggak buffering karena satu, internetnya kenceng, nggak masalah. Dua, ini selalu kejadian setiap dicoba. Dan ketiga, begitu settingnya ditutup, filmnya lancar lagi. Jadi apakah TV Xiaomi ini 9 juta worth it buat dibeli? Kalau buat saya worth it aja, oke aja. Dengan catatan, kalau emang yang dicari adalah sebuah TV 4K Android TV dengan ukuran 65 inci. Kalau kau pengen TV yang besar, ya ini adalah salah satu alternatif termurah saat ini, dan ya 9 juta oke banget sebenarnya. Udah, itu doang kalau menurut saya. Sedangkan kalau misalnya di sisi lain masih bisa berkompromi kayak ya udahlah ukurannya nggak usah 65, 55 aja deh. Sebenarnya alternatifnya tuh banyak banget dengan kualitas visual yang lebih baik, menu yang lebih oke dan segala macam. Terlepas itu Android TV atau bukan. Xiaomi juga ada sih 55 inci yang baru, tapi saya nggak nyobain, jadi nggak tahu gimana experience-nya. Jadi ya itu dia, kesimpulannya kalau udah pengen banget untuk beli TV besar 4K Android TV ya Xiaomi ini menurut saya recommended banget, dan buat yang berminat linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang ya itu dia sedikit review saya tentang TV baru ya Xiaomi. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Zamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe kalau belum, dan seperti biasa, have a nice day.